Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahmakumullah. Di kesempatan kali ini telah kita umumkan bersama bahwasanya kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan kiat membangun keluarga yang sakinah. Keluarga yang sakinah, sakinah bermakna ketenangan. Seorang dengan ketenangannya di dalam rumah tangga, dia bisa menjalankan ibadah-ibadah bersama keluarganya. Butuh yang namanya ketenangan dalam seorang berumah tangga, sehingga tatkala dia menjalankan ibadah, dia akan lebih tenang tatkala menjalankannya. Dan untuk mendapatkan ketenangan di dalam sebuah rumah tangga, seorang mesti mengetahui tujuan pernikahan terlebih dahulu. Karena sebagian orang, mereka menganggap pernikahan itu hanya sekedar berkumpulnya seorang laki-laki dengan perempuan. Padahal di balik pernikahan itu ada yang namanya kasih sayang, saling cinta mencintai, saling menghargai, saling mempercayai, dan seterusnya. Maka perlu bagi kita untuk mengetahui tujuan dari pernikahan itu. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menyebutkan di dalam firman-Nya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Untuk apa itu? Litaskunu ilaiha. Nah, ini fungsinya ini, ma'asyiral ikhwah, khususnya para saudara-saudara kita dari kalangan ikhwah. Fungsi pernikahan itu litaskunu ilaiha, agar kita itu tenang, merasakan ketenangan ilaiha, kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian yang namanya mawaddah, saling mencintai, wa rahmah, dan saling mengasihi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya
hal tersebut merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Hanya orang-orang yang mereka berfikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki fikiran, menggunakan fikiran, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mengerti tentang tujuan penciptaan, tujuan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka pernikahan ini. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Berarti ketika rumah tangga tidak diiringi dengan yang namanya ketenangan, tidak diiringi dengan yang namanya saling cinta mencintai, tidak diiringi dengan yang namanya kasih sayang, rumah tangga itu akan sia-sia, tidak sesuai dengan ayat Al-Quran ini. Oleh karena itu, butuh sebab-sebab yang mesti ditempuh untuk meraih keluarga yang sakinah, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang ada ketenangan di dalamnya. Sehingga suami itu pun ketika di rumah, dia merasakan ketenangan. Sebaliknya, seorang wanita, istri pun tatkala dekat bersama suami, dia merasakan ketenangan. Ini butuh yang namanya kiat-kiat yang mesti diketahui seorang hamba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Di antara rahasia keluarga yang sakinah, tentunya seorang suami mesti belajar yang namanya ilmu agama. Ini termasuk kiat yang pertama. Seorang suami mesti mempelajari ilmu agama. Ketika kita tidak mendapati suami kita mempelajari ilmu agama, maka hakikatnya tidak akan ada ketenangan di rumah tersebut, di dalam rumah tangga itu. Karena dengan ilmu agama seorang akan merasakan ketenangan. Perhatikan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya bagaimana kondisi orang-orang yang mereka bermajlis ilmu, saling mempelajari ilmu agama, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka membaca Al-Quran, saling mempelajari Al-Quran tersebut, mempelajari ilmu agama, bermudzakarah, saling mengulangi, mengingatkan. Kata Nabi SAW, tidaklah orang-orang di dalam masjid melakukan ini, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan turun kepada mereka ketenangan. Tenang jiwa itu. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Akan tenang seorang hamba itu ketika dia mempelajari ilmu agama. Rumah tangga termasuk di dalamnya. Tenang seseorang dengan ilmu agama. Terlebih lagi, seorang suami itu dituntut untuk mengajarkan anak dan istrinya kepada jalan yang lurus dengan ilmu agama tentunya. Jangan dianggap ketika kita menikahi seorang wanita, setelah itu kita hanya sekedar memperistri dia. Hanya sekedar memperistri istri kita tersebut tanpa mendidik, mengajarkan termasuk istri dan anak-anak kita nantinya. Ini mesti sedia payung sebelum hujan. Ya, kita mesti mendidik diri kita dulu dengan ilmu agama, membiasakannya. Sehingga ketika seseorang menjalankan rumah tangga, ketika dia memiliki istri, ketika dia memiliki anak-anak nantinya, dia akan menuntun mereka terus-menerus di atas ilmu agama. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahmakumullah, Allah menegaskan dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah ya diri-diri kalian, wa ahlikum nara, dan jaga keluarga kalian dari api neraka. Disuruh jaga diri dulu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menjauhi, memberikan tameng kepada keluarga kita dari api neraka. Keluarga yakni maksudnya yaitu karib kerabat terdekat kita, istri kita, kemudian anak-anak kita. Jaga mereka, jemaah dimuliakan oleh Allah. Selamatkan mereka dari api neraka. Ajarkan kepada mereka ilmu agama. Dan berkaitan tentang hal ini, para ulama mengatakan di antaranya ya, kita kenal sebuah ucapan yang berbunyi haqqun 'alal muslim ayyu'allima ahlahu, yaitu sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Ini sudah menjadi kewajiban. Karena ketika kita memperistri seorang wanita menjadi istri kita, hakikatnya kita
sudah berjanji di hadapan Allah untuk menjaga istri kita dan sekaligus ketika kita memiliki anak. Jaga mereka. Ini titipan Allah, amanah Allah. Jaga amanah itu dengan baik. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala ya akan meminta pertanggungjawaban di akhirat nanti tentang apa yang kita perbuat selama ini kepada anak-anak kita, apa yang kita perbuat kepada istri-istri kita. Ini ma'asyiral ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula seorang ayah misalnya, atau ketika ayah itu tidak ada di rumah, maka ibunya yang menggantikan posisi ayahnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian, kata Nabi, adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinan kalian itu. Ketika anak-anak kita sudah beranjak dewasa, Nabi katakan muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk mereka menegakkan salat, yakni salat wajib yang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan melalui lisan Rasulnya untuk menegakkan salat 5 waktu. Didik anak-anak kita, ajak mereka, ayo nak pergi salat. Ayo kita pergi ke masjid. Ketika mereka masih usia 7 tahun, kita ajak. Ini tentunya ma'asyiral ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum, kita didik anak-anak ini beserta kita juga senantiasa merangkulnya dan menemaninya. Jangan seperti sebagian orang tua yang mengajak anaknya untuk pergi ke masjid dan melepas anaknya begitu saja. Akhirnya anaknya merusak barisan shaf, kemudian mempermainkan sholat dan mengganggu ketenangan yang ada di dalam masjid tersebut. Ini keliru kalau seperti ini. Tapi kata Nabi, muru auladakum, perintahkan, yakni maksudnya tuntun mereka, rangkul mereka, ajak mereka untuk senantiasa dekat dengan Allah. Ajar mereka untuk menegakkan sholat semenjak mereka usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin, dan pukullah mereka ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Kalau ada anak-anak sudah usia 10 tahun masih enggan untuk melakukan sholat, ya, ini wajib bagi orang tuanya untuk memukulnya. Seperti anjuran Nabi alaihi salatu wasalam. Dan tentunya pukulan ini adalah pukulan yang mendidik seseorang. Ini ma'asyiral ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi sangat penting sekali seorang untuk mereka membiasakan dirinya dengan ilmu agama, terlebih seorang suami, dan dia jangan lupa mengajak anak dan istrinya untuk senantiasa berada di atas ketaatan. Itu tentang pendidikan anak-anak. Sebagai seorang suami juga kita dididik untuk mendidik istri kita. Karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita. Al-ummu madrasah. Seorang ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Idza a'dadtaha, apabila kalian mempersiapkan ibu yang baik untuk anak-anak ini nantinya, maka kalian sudah mempersiapkan sesuatu yang baik. Persiapkan. Seorang yang belum menikah, carilah seorang wanita yang mempelajari ilmu agama. Jangan cinta dengan wanita yang tidak mengenal ilmu agama. Karena wanita itu ketika tidak mengenal ilmu agama akan sulit untuk kita lagi mengajarkannya. Ketika kita sudah mengenal bahwasanya dia adalah wanita yang mempelajari ilmu agama, berada di atas ketaatan, kita akan lebih mudah untuk mengarahkannya. Cintailah wanita yang dia senantiasa mencintai ilmu agama. Karena ketika wanita tidak mencintai ilmu agama, maka itu anak-anak yang nanti akan dia lahirkan akan mengikut kepada ibunya. Ini ma'asyiral ikhwah, rahimani wa rahmakumullah. Didik istri kita. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur tidak memiliki istri yang salehah misalnya. Istri yang kita peristri ini adalah wanita yang memang tidak mengenal ilmu agama. Ajarkan dia. Ajarkan dia dari perkara-perkara yang mudah untuk dia melaksanakannya. Ajarkan dia menggunakan hijab. Perkenalkan kepada dia bahwasanya wanita itu hendaknya menetap di rumahnya. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian para wanita, kata Allah, menetap di rumah-rumah kalian. Dan hendaknya ketika kalian ingin keluar, jangan kalian bertabarruj. Jangan kalian nampang, mejeng, menampakkan kecantikan, memamerkan bentuk tubuh, lekuk tubuh, dan seterusnya. Jangan kalian bertabarruj dengan tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Orang-orang yang mereka tidak mengenal ilmu agama. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Ajarkan kepada mereka untuk mereka menegakkan sholat malam. Ajak mereka untuk melakukan sholat malam. Suami bangunkan istri untuk menegakkan sholat malam. Sampai Nabi SAW bersabda,
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam An-Nasai, Nabi mengatakan rahimahullahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang dia bangun di malam hari, menegakkan sholat malam, kemudian dia sholat dan membangunkan keluarganya. Fa shallat, sama-sama sholat sama istri. Bangunkan istri. Sholat sama-sama. Bersama dengan istri kita, didik mereka. Wa in abat nadha fi wajhihal ma. Kalau dibangunkan istri itu tidak mau, kata Nabi, percikkan air ke wajah istri tersebut. Percikkan air ke wajah istri kita. Apa salahnya? Kita ajak dia untuk kebaikan, hakikatnya kita melindungi, memberikan tameng kepada dia dari api neraka. Ini amalan-amalan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah anjurkan dari jauh-jauh hari, dari ribuan tahun yang lalu. Tapi amalan ini banyak diluputkan oleh kaum muslimin di zaman sekarang. Apa salahnya? Bangun kita, bangunkan istri kita. Kalau perlu ada anak kita, bangunkan. Iya, sehingga istri itu terbiasa dengan amalan-amalan yang seperti ini. Kadang wanita itu mereka akan lebih senang ketika dituntun oleh suaminya. Ya, kadang ketika dia ingin melakukan sendirian, itu akan lebih berat untuk dia laksanakan dibanding ketika dia diajak dengan suaminya. Seorang itu akan lebih bersemangat untuk melakukan amalan yang seperti ini. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa shalla fa in aba nadahat fi wajhiha al-ma. Kata Nabi, semoga Allah merahmati seorang wanita yang dia bangun di malam hari, kemudian dia bangunkan suaminya dan mereka pun sholat malam. Kalau suaminya tidak mau, fa in aba, kalau suaminya tidak mau, nadahat fi wajhihil ma. Maka hendaknya seorang istri ini memercikkan wajah suaminya dari percikan air. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azani Allah iyakum. Mungkin di antara kita ada yang sudah mengamalkan seperti ini, memercikkan air ke wajah istri. Ini biasa dari amalan yang dilakukan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini kiat yang pertama jamaah dimuliakan oleh Allah. Seorang suami mesti mempelajari ilmu agama. Ini kiat ini. Hal-hal yang bisa menjadikan rumah tangga itu sakinah, tenang dengan adanya ilmu agama. Bayangkan ketika kita memperkenalkan ilmu agama kepada istri kita menggunakan hijab yang sempurna, mempelajari ilmu agama, demikian pula dia akan menjaga hak-haknya, apa yang mesti dia lakukan kepada suaminya, maka pasti dia akan memenuhi apa yang menjadi hak kita sebagai seorang suami. Kiat yang kedua, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Itu seorang suami harus memberikan nafkah yang cukup. Berikan nafkah yang cukup kepada istri. Nah, kalau misalnya kita memiliki gaji 3 juta, ya berikanlah 1 juta untuk istri setiap bulan. Itu tidak masalah. 2 jutanya lagi kita gunakan untuk ya biaya makan dan minum sehari-hari misalnya. Tidak masalah. Dan nafkah itu bisa saja seorang suami memberikannya per hari ataupun per pekan atau misalnya per bulan dan semisal dengan itu. Ala kulli hal, berikan kecukupan. Oleh karena itu, seorang yang sudah memiliki istri hendaknya dia berpikir dan bertanggung jawab. Di belakang sana ada seorang istri dan anak-anak yang mesti dia penuhi kecukupannya. Makanya kalau orang-orang Jawa itu ya ketika sebelum menikah mereka harus diminta dengan 3 syarat. Siapkan sandang, pangan dan papan. Iya, siapkan sandang, pakaian yang mau kamu beri sama istrimu nanti apa? Iya, siapkan pangan, berikan makanan maksudnya kepada mereka karena mereka menjadi tanggung jawab setelah mereka menikah. Yang ketiga, berikan mereka papan, maksudnya berikan mereka rumah, tempat tinggal untuk mereka berteduh. Dan seluruhnya ini ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, sudah dituntunkan dalam syariat kita. Iya. Dan nafkah ini ya mesti dipenuhi seorang suami yang dia berikan kepada istrinya. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah taala. Pernah suatu ketika ya dikisahkan dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini Aisyah ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah ini adalah wanita yang termasuk dari sahabiyah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, paling banyak hafalannya. Iya, dari
sahabiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari segi hafalan hadis, kepahaman tentang ilmu agama, Aisyah lebih utama dibandingkan Khadijah. Tapi kalau dari segi duluan berhijrah, menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, duluan berislam, maka Khadijah lebih utama. Nah, Khadijah atau Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dia pernah berkata bahwa suatu ketika ada seorang wanita yang namanya Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah ini, ya, istri dari Abu Sufyan. Ya. Bahwasanya Hindun binti Utbah, ya, berjumpa, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya wahai Rasulullah, iya, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang sangat pelit." Dia menceritakan tentang suaminya, mengeluhkan keadaan suaminya kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, Abu Sufyan, suami saya, adalah orang yang sangat pelit." Maka ketika itu, ya, Hindun mengatakan kepada Nabi, dia tidak memberi kepadaku nafkah, ya, yang mencukupi dan mencukupi anak-anakku. Gak cukup nafkah yang dia berikan, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini. Ini keluhan seorang wanita, biasanya seperti ini memang. Ya. Dan hendaknya juga seorang wanita, dia mengerti keadaan suaminya. Ketika suaminya hanya mendapatkan penghasilan yang pas-pasan, ya dia juga harus mengerti. Dan ciri wanita yang salehah, mereka tidak memaksakan dari sesuatu yang akan memberatkan suaminya, yang akan membuat suaminya itu justru tidak betah ketika berada di rumah bersama istrinya. Iya. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum, ya. Tapi keadaan yang menimpa Hindun binti Utbah ini, dia mengeluhkan suaminya Abu Sufyan, ya, dengan keluhan bahwasanya Abu Sufyan tidak mencukupi dari nafkah yang diberikan. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, bukan sekedar nafkah yang diberikan kepada dia, tapi anak-anaknya juga nggak cukup. Bagaimana mau cukup untuk dia saja, apalagi untuk anak-anaknya nanti? Iya. Sehingga kata Hindun, apakah boleh aku mengambil harta Abu Sufyan tanpa seizinnya? Artinya apa ini jemaah? Artinya apa? Suaminya punya tapi tidak memberi. Nah ini dia. Beda halnya kalau suaminya tidak punya. Kalau suaminya tidak punya, pasti dikatakan dalam hadis ini, memang ketika aku melihat harta simpanan Abu Sufyan, memang, ya, wes entek, yang bilang orang Jawa. Udah habis. Udah nggak ada. Iya. Ini ma'asyiral ikhwah wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi keadaan yang menimpa Hindun binti Utbah ini, ya, dia mengeluhkan, ya, kepada Rasulullah bahwa suaminya ini masih punya, cuman dia dalam keadaan tidak memberi, tidak mencukupi nafkah kepada istrinya dan anaknya. Apakah boleh aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya? Nah, ini pertanyaannya. Ini mungkin sebagian akhwat juga ada yang melakukan hal yang seperti ini tanpa seizin suaminya. Bahkan ada yang lebih kejam lagi, dia ambil seluruhnya tanpa menyisakannya. Akhirnya suaminya pun ketika berangkat kerja kehabisan bensin, pergi mendorong. Jadi suaminya bukan pergi kerja, pergi mendorong motor pulang, dan habis itu keletihan tertidur, tidak kerja akhirnya. Ini ma'asyiral ikhwah wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum. Ketika mendengar keluhan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim langsung menjawab, "Khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi banik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhi min malih." Ambillah olehmu harta suamimu itu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ambil dengan cara yang baik itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maksudnya ambil dengan cara yang wajar-wajar. Jangan mengambil dengan cara yang tidak wajar. Oh jangan-jangan, ya, ini kan sudah ada izin dari Nabi, saya ambil seluruhnya kalau begitu. Iya. Ma yakfiki wa yakfi banik. Ambil dengan cara yang wajar, apa yang mencukupkan kamu untuk menafkahkan dirimu, memberikan kecukupan untuk dirimu dan juga anak-anakmu. Nah, ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kayaknya para akhwat ini langsung ini bisa mengamalkan, pulang dari kajian ini bisa diamalkan. Tidak masalah. Kalau memang kita mendapati suami kita begini keadaannya, boleh-boleh saja selama kita mengambilnya dengan perkara yang ma'ruf, perkara yang wajar. Demikian pula jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari menafkahi istri, ya, mencukupi nafkah istri dan anak-anak, kita harus memberikan kepada mereka seperti apa yang kita berikan kepada diri kita. Termasuk di dalamnya ketika dalam pembahasan makanan.
Ya, dalam pembahasan pakaian, suaminya kalau kerja singgah di warung, makan siang nasi padang, pakai rendang, pakai seterusnya dari lauk-lauk yang istimewa, pakai ayam goreng dan seterusnya. Istrinya di rumah makan tempe. Istrinya di rumah tidak ada makanannya. Suaminya lebaran beli baju baru. Istrinya tidak dibelikan. Nah, kamu kan pakaiannya hitam saja. Ya sudah, kamu pakai itu saja yang nggak ketahuan. Dikira baju baru terus. Padahal bajunya itu-itu saja. Ini jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk-bentuk ketidakadilan seorang suami. Justru hakikatnya seorang suami itu dia rela berkorban demi keluarganya. Nah, ini pria sejati yang seperti ini. Iya. Tidak masalah. Mau 10 set pun dipakai istrinya walaupun warnanya hitam, warna gelap, tidak masalah. Ala kulli hal lebaran itu pakaian baru. Iya. Bukan masalah mahalnya, masalah barunya. Itu yang disyariatkan. Oleh karena itu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ya Muawiyah Al-Qushairi radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah seorang sahabat ini bertanya mengenai kewajiban suami kepada istrinya. Dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa saja kewajiban seorang suami kepada istrinya?" Maka Rasulullah pun menjawab, "An tut'imaha idza ta'imt wa taksuha idza iktasait." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kewajiban seorang suami yang mesti dia lakukan adalah dia memberikan makanan kepada istrinya seperti apa yang dia makan. Kalau kita makan seperti itu ya, istri kita juga usahakan makan seperti itu. Kalau kita beli nasi kuning misalnya di luar pagi-pagi, ya belikan juga istri kita nasi kuning. Ya. Ini adalah bentuk kewajiban seorang suami kepada istrinya. Wa taksuha idza iktasait, dan hendaknya kalian ya memberikan pakaian seperti apa yang kalian pakai. Wala tadribil wajha, dari kewajiban seorang suami kepada istrinya, jangan sampai dia memukul wajah istrinya. Ini memang ada dari tuntunan syariat untuk memukul istri bagi istri yang nusyuz, yang kita mengkhawatirkan dia akan berbuat nusyuz. Boleh kita pukul dengan pukulan-pukulan yang ya menurut ketentuan syariat. Pukulan yang tidak membekas, pukulan yang tidak memberikan efek yang memberikan sakit kepada istri, apalagi dapat memberikan cedera kepada istri, ini diharamkan. Iya. Tapi tidak boleh untuk memukul wajah. Wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Jangan kalian tuqabbih, jangan kalian menjelek-jelekkannya. Oh, istri enggak beres ini. Pergi ke warkop, bincang, membahas seputar istrinya. Iya. Sampai-sampai seorang suami zaman sekarang malah mereka tidak betah kepada istrinya. Ada masalah, cerita kepada teman-temannya. Ada masalah, cerita kepada karib kerabatnya, bukan kepada istrinya. Ini beda halnya ya. Khadijah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati problematika yang sangat berat, ketika malaikat Jibril ya menyampaikan wahyu, Nabi sangat takut. Dalam keadaan yang beliau gemetar pulang menceritakan kepada istrinya, Khadijah, sesungguhnya saya melihat begini-begini. Diceritakan kepada suaminya, diceritakan kepada istrinya. Menunjukkan masalah mereka selesaikan berdua. Iya, suami butuh pendapat istri, dan istri juga butuh pendapat suami. Nah, ini sudah terbalik zaman sekarang. Ada masalah antara suami dan istri, perginya buka Facebook, update status, buka WhatsApp, update status. Ada yang komentar, dia hapus, dia tarik lagi. Bermasalah lagi, update lagi. Setelah itu suaminya ketahuan, dia bikin status yang demikian-demikian, dia tarik, dia hapus lagi. Ini begini keadaannya jemaah dimuliakan oleh Allah. Beda halnya dengan keadaan ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, wala tuqabbih. Kalau kalian memiliki masalah dengan istri kalian, la tuqabbih. Jangan jelek-jelekkan. Jangan. Apa yang sudah berlalu ketika kita menyebutkan kejelekan-kejelekannya, jangan sampai kita berbuat sesuatu yang suatu hari kita menyesal dengan apa yang kita lakukan. Ini ma'asyiral ikhwah a'azani Allah iyakum. Telah kita ketahui bersama, wanita itu adalah makhluk yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Apabila kamu memaksa untuk meluruskannya, kasar taha. Kata Nabi, nanti kamu patahkan. Apabila kamu terus-menerus membiarkan dia seperti itu, lam yazal iwaja. Dia akan terus-menerus bengkok. Kalau dipaksa lurus, patah. Dibiarkan makin bengkok. Makanya kata Nabi, istausu bin nisa'i khaira. Berikan nasihat kepada wanita dengan nasihat yang baik. Ini wanita seperti ini. Ya, sampai Nabi perumpamakan nih bagaikan gelas-gelas kaca. Ini gelas, kalau jatuh,
pecah ya. Bisa menyatu lagi? Bisa, tapi berbekas. Nah ini wanita seperti ini. Makanya kata Nabi SAW, ya, berlemah lembutlah kalian bil qawarir, kepada gelas-gelas kaca, yakni an-nisa, yaitu para wanita. Nabi perumpamakan wanita itu bagaikan gelas-gelas kaca. Wala tahjur illa fil bait, dan janganlah kalian menghajar mereka, memboikot mereka, kecuali hanya di dalam rumah saja. Nah, mungkin istrinya bermasalah, ya, dengan suaminya, tidak memenuhi hak-hak yang mestinya didapatkan suaminya, tidak menjalankan kewajibannya. Ya, mungkin bisa jadi suami ini menghajar, ya, memberikan efek boikot kepada istrinya, tapi dilarang untuk memboikot keluar rumah. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua hal yang kita jadikan sebagai kiat membangun rumah tangga yang sakinah. Yang pertama apa tadi? Seorang suami harus belajar ilmu agama. Yang kedua, cukupi nafkah dari istri dan anak-anak kita. Yang ketiga, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini berkaitan dengan wanita. Kalau tadi suami yang disalahkan di 2 poin, sekarang ini wanita ini. Seorang istri, ya, dia harus mentaati suaminya dalam hal-hal yang baik. Ini banyak keliru ini wanita zaman sekarang seperti ini. Intinya apa yang mencocoki benaknya, mencocoki jiwanya, mencocoki dirinya, itulah yang dia lakukan. Apapun yang menyakiti hati suaminya, dia tidak peduli. Ya. Seorang istri mesti taat kepada suami dalam hal-hal yang baik. Iya. Oleh karena itu, wanita itu kalau mau masuk surga gampang ya. Nabi SAW telah menyebutkan solusinya untuk mereka bisa masuk di dalam surga dengan pintu dari mana saja yang dia mau. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Hibban, Nabi mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha. Dalam riwayat lain wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita menegakkan salat 5 waktu. 1. Wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan. 2. Wa hafizat farjaha, yang ketiga dia menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluan termasuk di dalamnya menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan fahisyah yang mengantarkan dia kepada perzinaan. 3. Wa ata'at ba'laha au wa ata'at zaujaha, hendaknya dia mentaati suaminya. 4 perkara ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila laha, maka akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannah. Masuk kalian wanita-wanita yang memiliki 4 sifat itu kepada surga. Masuk kalian ke dalam surga. Dengan 4 perkara ini kalian bisa memilih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga mana saja yang kalian mau. Masuk dengan 4 perkara ini. Mudah sekali. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluan dan mentaati suami. Tidak hal-hal yang sulit, jemaah dimuliakan oleh Allah. Beda halnya laki-laki, Masya Allah. Laki-laki mesti menjaga diri, jaga keluarga. Bisa jadi istrinya yang mengantarkan suaminya kepada neraka. Bisa jadi anaknya yang ketika dia telantarkan, dia tidak mendidik dengan ilmu agama, suaminya yang diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini wanita enak sekali. Cukup taati suami, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kalian bisa masuk surga dari pintu mana saja yang kalian mau. Ini ma'asyiral muslimin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian dari kiat yang keempat yang akan kita bahas pada sore hari ini, untuk seorang itu bisa membangun rumah tangga yang sakinah, seorang istri itu harus siap untuk memiliki banyak anak. Ini ya adalah hal yang disepelekan sebagian wanita di zaman sekarang. Seorang istri itu ketika dia sudah diperistri oleh suaminya, yang wajib bagi dia adalah untuk mentaati suaminya, melebihi ketaatannya kepada kedua orang tuanya sendiri. Nah, ini surga dan nerakanya ini sudah kembali kepada suaminya, bukan lagi kepada orang tuanya. Makanya ketika ada seorang wanita yang menceritakan keadaan suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita ini, bagaimana ya pandangan suamimu kepada engkau? Apakah engkau dianggap baik selama ini atau dianggap buruk? Kata wanita ini,
aku tidak pernah menelantarkan hak-haknya ya Rasulullah kecuali apa yang aku tidak mampu. Terus Nabi mengatakan, perhatikan hal itu. Perhatikan bagaimana suamimu memandangmu. Kenapa? Karena surga dan nerakanya seorang istri itu berada di tangan suami. Keridhaan, ya, keridhaan suami kepada istri, demikian pula kemurkaan seorang suami kepada istri itu bisa menyebabkan seorang istri itu tidak mendapatkan surga Allah. Surga dan neraka seorang istri itu berada pada keridhaan seorang suami. Nah, ini perhatikan, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, a'azanillahu wa iyyakum. Seorang istri itu dia mesti taat kepada suaminya dan siap untuk memiliki banyak anak. Selama tidak ada kondisi-kondisi yang mengantarkan dia kepada mudarat ketika memiliki banyak anak. Makanya anak itu adalah aset bagi orang tua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu." Apabila anak Adam itu meninggal dunia, putus amalannya, enggak guna. Udah stop amalannya sampai situ ketika dia meninggal, kecuali 3 perkara. Illa min shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah yang terus-menerus akan mengalir, ya, atau ilmu yang bermanfaat, dia pernah ngajarin orang ilmu, orang ini mengajarkan lagi, orang ini mengajarkan lagi sehingga menyebar ilmu agama. Nah, ini menyebabkan dia untuk terus-menerus mendapatkan pahala jariyah. Yang ketiga, awwaladun saleh yad'ulah, seorang anak yang soleh yang akan mendoakan orang tuanya terus-menerus. Anak ini aset, jemaah dimuliakan oleh Allah. Anak kita itu jadi aset. Habis amalan kita, terputus, stop sampai situ. Dengan adanya anak yang mendoakan kita, anak itulah yang akan menjadi sarana untuk orang tuanya terus-menerus mendapatkan tambahan pahala. Apalagi banyak, 1, 2, 3, anaknya semua menjadi hafiz Quran. Anaknya semua menjadi penghafal Quran, menjadi penghafal hadis. Semuanya menjadi orang-orang yang berada di atas ketaatan, anak yang soleh. Maka hakikatnya orang tuanya akan mendapatkan keuntungan dengan hal ini. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala ini akan terus-menerus mengalir walaupun orang tuanya sudah meninggal. Bahkan ya disebutkan dalam hadis ini ya bahwa anak yang soleh itu akan menjadi sebab orang tuanya terus-menerus mendapatkan kebaikan dari doa anak tersebut. Demikian pula di dalam sebuah riwayat dari Ma'qil bin Yasar. Pernah Ma'qil bin Yasar ya mengatakan ada seorang ya yang pernah menghadap kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku suka sama seorang wanita yang wanita ini terhormat dan cantik." Dia memberitahukan kepada Nabi, "Aku suka sama seorang wanita yang dia ini terhormat dan cantik." Ya. Tapi sayangnya ya Rasulullah, wanita ini adalah wanita yang mandul. Mafhum? Mandul, tidak bisa memiliki anak. Ini mungkin sudah ada vonis dari orang yang pakar dalam bidang ini, memvonis dia bahwasanya dia adalah wanita yang mandul. Cantik tapi mandul. Apakah aku boleh menikahinya? Kata Nabi, tidak. Datang lagi ya laki-laki ini kepada Nabi, "Ya Rasulullah, boleh tidak aku menikahi wanita yang cantik dan terhormat ini tapi dia mandul?" Tidak boleh. Pulang lagi. Datang lagi di kali ketiga dan menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah sudah boleh sekarang?" Kata Rasulullah SAW ketiga kalinya, tidak boleh. Tazawwajul walud wal wadud fa inni mukathirun bikumul umam. Kata Nabi, nikahilah wanita yang wadud, yang penyayang kepada suami dan penyayang kepada anak-anak. Wal walud, dan nikahilah wanita yang bisa melahirkan banyak anak. Fa inni mukatsirun bikum, karena sesungguhnya aku bangga bikumul umam, dengan banyaknya umatku pada hari kiamat nanti. Bangga Nabi. Jadi ini sebab ini seorang suami itu menginginkan banyak anak ya, dan seorang istri ketika menginginkan banyak anak, maka ini menjadi sebab ya menjadikan Rasulullah bangga di hari kiamat nanti dengan banyaknya anak. Demikian pula ketika seorang suami atau istri mereka berusaha untuk mendapatkan banyak anak, maka hakikatnya mereka sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak keturunan. Ini kiat ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kiat yang kelima, dan ini kiat yang terakhir insyaallah menjadi penutup kita di sore hari ini ya, untuk membangun rumah tangga yang sakinah,
Yaitu seorang istri tidak boleh bermudah-mudahan minta cerai kepada suami. Ini hati-hati nih para ummahat wal akhwat. Jangan sembarangan untuk mengucapkan kalimat cerai, kalimat talak. Ya, kalau gitu kita pisah sajalah. Kalau gitu kita berhenti sajalah. Kalau gitu sampai di sini saja hubungan kita. Kalau perlu ceraikan saya sekarang. Ini kalimat-kalimat yang seperti ini jangan dilontarkan, hati-hati. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Thauban, ya, dari Thauban dalam hadis Abu Daud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi serta Al-Imam Ibnu Majah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayyuma imra'atin salat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja, mau dia tua, mau dia muda, mau dia kaya, mau dia miskin, wanita mana saja sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin, yang meminta kepada suaminya untuk menceraikan dirinya tanpa sebab-sebab tertentu, tanpa sebab yang syar'i, tanpa sebab yang dibolehkan dalam syariat, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram bagi dia untuk mencium bau harumnya surga. Mencium bau harumnya saja sudah haram, apalagi memasukinya. Nah, ini pemahaman kita. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya. Suami hanya sekedar tidak memenuhi apa yang diinginkan istrinya, lah kita cerai saja. Mungkin suaminya lupa membelikan dia makanan di siang hari. Ya, suaminya bablas kerja sampai sore, ya. Udahlah kalau begini kita cerai saja. Kamu yang enak di luar sana, saya yang di sini yang menerana, tidak memiliki apa-apa. Nah, ini adalah ucapan-ucapan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Iya, ini termasuk dari fi ghairi ma ba'sin, dari ucapan-ucapan yang tidak dibenarkan dalam syariat untuk istri menuntun suaminya menceraikan dirinya. Iya. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkara cerai juga diberikan kepada seorang laki-laki karena talak itu sahnya ketika suami yang mentalak seorang istri. Iya. Kenapa enggak kepada perempuan? Karena perempuan ini begini keadaannya. Iya. Mereka adalah makhluk yang lemah, yang ketika memiliki masalah sedikit sudah selesai saja. Kita berhenti saja sampai di sini. Ceraikan saya. Bayangkan kalau misalnya hak untuk mentalak itu ada pada istri, mungkin angka tingkat perceraian di dunia ini sudah meningkat 90% ke atas. Tapi karena laki-laki ini, mereka adalah makhluk yang kokoh yang Allah amanahkan, berikan kepada mereka kekuatan, kepercayaan untuk terus-menerus menopang rumah tangga itu hingga akhir, hingga ya hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datangnya kematian, wa hatta ya sampai tegaknya hari kiamat misalnya. Ini adalah kepercayaan Allah kepada para lelaki. Oleh karena itu, ya, dari misi besar iblis laknatullah alaih adalah mencerai-beraikan seorang suami beserta istrinya. Dan banyak-banyak ya seorang wanita yang mereka meminta cerai kepada suaminya, ini disebabkan perkara-perkara yang sepele. Sampai ketika terjadinya perceraian itu akan menimbulkan permasalahan yang luar biasa, besarnya akan lebih banyak, mudarat akan lebih banyak. Makanya iblis sangat cinta seorang suami yang menceraikan istrinya. Perpecahan suami istri akan senantiasa menjadi hal yang terfavorit di tengah-tengah iblis ketika dia mengutus bala tentaranya. Kamu udah berhasil melakukan apa? Belum ada apa-apa. Kamu? Belum. Kamu sudah? Belum. Sampai nanti datang dari pasukan tentara iblis ini dari kalangan syaitan untuk berhasil membuat si fulan wa fulana bercerai, rusak rumah tangganya. Baru dikatakan ni'ma anta. Dikasih jempol sama iblis. Iya, mantap kamu. Kamu adalah ya prajurit yang terbaik menurut saya. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena perceraian ketika terjadi akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dengan adanya perceraian, ya akan timbul yang namanya saling memfitnah, saling membongkar aib, saling menghujat, pertumpahan darah. Demikian pula akan terjadi sihir. Seorang suami akan menyihir istrinya, istrinya akan pergi ke dukun untuk menyihir suaminya. Banyak masalah-masalah. Makanya ketika kita berhasil membuat si fulan tidak sholat, si fulan kita berhasil membuat dia berkelahi sama temannya, berhasil membuat ini durhaka sama orang tuanya, itu masalah kecil dibandingkan rusaknya rumah tangga seseorang pada saat itu. Kalau rusak rumah tangga, akan banyak mudarat yang pasti akan terjadi. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis yad'u 'arsyahu 'alal ma." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu. Maka kemudian setelah dia meletakkan singgasananya di atas air, iblis pun mengutus bala tentaranya kepada manusia. Pergi kalian ke sana, ke sana. Menyebar untuk menggoda manusia. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Kata Nabi, maka dari prajurit-prajurit iblis yang ditebar menggoda manusia ini, yang terbaik dan menjadi prajurit terdekat kepada iblis adalah mereka yang mampu untuk menghancurkan manusia, menimbulkan fitnah yang paling besar. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza fayaqulu ma sana'ta syai'an. Datang prajurit iblis ini dari kalangan syaitan. Iblis, saya sudah melakukan begini-begini. Ma fa'alta syai'a. Kamu belum melakukan apa-apa. Tidak dianggap. Mencerai-beraikan antara seorang orang tua dengan anaknya, merusak hubungan karib kerabat, meninggalkan sholat dan seterusnya, tidak berguna. Ma fa'alta syai'a. Kamu belum melakukan apa-apa, kata iblis. Kemudian setelah itu thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku tidak akan tinggal. Ini datang lagi prajurit yang lain dari prajurit iblis dari kalangan syaitan. Datang lagi yang berikutnya. Aku tidak meninggalkan si fulan sampai dia berhasil mencerai-beraikan istrinya. Dia ceraikan istrinya. Maka setelah itu Nabi SAW mengatakan, fayudnihi minhu, maka didekatkanlah, ya, sini kamu. Wa yaqulu ni'ma anta, kamu adalah prajurit yang terbaik menurut saya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hal yang menjadi terfavorit di tengah-tengah iblis, dari misi yang sangat besar. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui bahwa ini adalah sesuatu keridhaan yang paling disenangi, menjadi amalan yang terfavorit bagi iblis laknatullah alaih, kita harus menjaga hal ini. Permasalahan apapun dalam rumah tangga pasti ada solusinya. Solusi itu bisa kita dapatkan dengan mempelajari ilmu agama. Ini ma'asyiral ikhwah a'azanallahu iyyakum, dari apa yang dapat kita jelaskan dari kiat membangun keluarga yang sakinah. Wallahu taala a'lamu bishawab. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin hanya sampai di sini yang dapat kami jelaskan dari 5 kiat seorang membangun rumah tangga yang sakinah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu taala a'lamu bishawab.